Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iyam, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Maaf ya Bu Iyam mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Gini Bu, kan saya tuh rencananya mau ada kegiatan supervisi kelas. Iya. Nah ini merupakan kegiatan pra supervisi. Mungkin Ibu ya sudah mengetahui tujuan dari supervisi ya Bu. Salah satunya itu mengembangkan profesionalisme kita, kemudian menumbuhkan motivasi dan pengawasan kualitas. Nah, sebenarnya tujuan dari percakapan awal ini adalah untuk merencanakan supervisi sebagai pengembangan kompetensi pada diri Bu Iyam itu sendiri. Nah, saya ingin mengetahui Bu, kalau Ibu nanti yang di supervisinya kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Iya. Nah, kelas 9 apa? 9F. 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 Kemudian untuk materinya apa? Materinya sekarang teh fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Nah, kalau untuk tujuan pembelajarannya apa? Supaya anak memahami cara menggambar grafik fungsi, yaitu fungsi E kuadrat, fungsi Y sama dengan E kuadrat tambah C, E kuadrat ditambah 2X, sampai Fx sama dengan A E kuadrat tambah Bx tambah C. Lumayan juga ya Bu? Iya, lumayan. Sekarang baru mau ke E kuadrat ditambah 2X. Gitu. Kemudian itu saja tujuan pembelajarannya. Iya. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya yang akan Ibu lakukan itu seperti apa? Kegiatannya yang akan dilakukan itu dengan mengelompokkan siswanya menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok ada yang 6 orang, ada yang 5 orang, supaya semuanya bisa memahami. Karena sekarang di sini mau melakukan suatu menggambar fungsi kuadrat. Fungsi. Iya. Nah, kemudian kan nanti saya akan melakukan supervisi ya Bu. Nah, tujuan dari supervisi tadi itu adalah mengembangkan kompetensi. Kita sudah tahu bahwa ada 4 kompetensi guru yang mulai dari pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, bagian mana sih yang ingin Ibu kembangkan? Bagian pedagogiknya aja. Bagian pedagogiknya saja ya. Bagian pedagogi. Berarti kalau bagian pedagogik itu berkaitan dengan karakteristik anak, kemudian teori belajar, strategi pembelajaran yang digunakan, atau pendekatan juga bisa, penilaian juga. Nah, ada banyak kan itu elemen-elemen dari kompetensi pedagogik. Nah, sekarang secara spesifik nih yang ingin diobservasi itu terkait pedagogiknya, pengen bagian mana? Metodenya aja. Metodenya. Metode pembelajarannya. Metode pembelajaran. Nah, seperti apa sih Bu? Tadi tuh berarti metodenya menggunakan tadi tuh di pembelajarannya nanti dikelompokkan gitu. Iya, dikelompokkan. Kemudian strategi apa sih yang sudah Bu Iyam siapkan untuk pembelajaran fungsi ini? Strateginya, kalau sebelumnya Ibu sudah pernah mengajar belum di kelas sebelumnya tentang fungsi ini? Sudah. Ada. Bagaimana anak-anaknya? Apakah dikelompokkan juga dengan yang akan sekarang kita lakukan? Dengan mengelompokkan seperti itu tuh ternyata yang antusias anak itu ada meningkat gitu. Karena dia langsung bekerja sama dengan teman-temannya gitu, saling membantu. Berarti akan mempermudah anak memahami pembelajaran. Iya. Gitu ya. Ya Bu Iyam,
terima kasih. Nah, saya tadi sudah mengetahui tujuannya, kemudian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan, bagian dari kompetensi itu yang ingin diobservasi, dan strategi yang Bu Yang terapkan di pembelajaran besok ya di kelas 9. Besok saya akan mengobservasi kegiatan Bu Yang mengajar itu di kegiatan supervisi. Gitu. Terima kasih Bu Yang. Maaf mengganggu waktunya. Iya, terima kasih sama-sama. Terima kasih Bu. Iya. Selamat pagi anak-anak. Yang tidak hadir hari ini siapa aja ya? Yang tidak hadir? Haji sudah tidak masuk lagi. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi hari ini ya, sebelum dimulai materi pembelajaran hari ini. Ibu ingin bertanya dulu, waktu kemarin kita sudah belajar yang namanya persamaan kuadrat ya? Ya, masih ingat ya apa bentuk umumnya? Persamaan kuadrat. Tuh, siapa yang mau coba menjawab? Ya, bentuknya apa? Ya, yang keras gimana? Yang keras gini. Fx Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C sama dengan 0. Iya. Nah, kita kemarin sudah belajar persamaan kuadrat, Ax kuadrat tambah B tambah C sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat itu bisa diselesaikan dengan berapa cara? 3, iya betul, yaitu cara memfaktorkan, apalagi melengkapi kuadrat sempurna, satu lagi iya, rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, karena itu sudah selesai, kita lanjut ke materi fungsi. Nah, silakan kalian bukunya dibuka mengenai fungsi. Tapi sebelumnya untuk ini kita kelompokkan saja dulu ya. Belajarnya kita secara berkelompok. Udah aja ini satu ini mejanya dihadapkan begitu aja berdua. Sok. Iya, ini mah 3 orang. Bukan meja. Kita buat kelompok saja. Silakan duduk yang rapi. Buka halaman 82. Kita akan membahas mengenai grafik fungsi kuadrat. Bagaimana untuk menyelesaikan grafik fungsi kuadrat? Di sini kalian harus paham yang namanya koordinat kan?
penyanyiannya berarti 1 ya, maka diperoleh suatu pulpa Y sama dengan X pangkat 2 itu pulpa parabola dengan cekurnya ke bawah. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai pelajarannya. Terima kasih Ibu Renita dan juga Ibu Maryam pada hari ini bisa meluangkan waktu, terutama Ibu Maryam dalam pasca observasi pembelajaran di kelas. Dan selanjutnya karena sebelumnya sudah dilakukan pra dan juga pra observasi, lalu kemudian pembelajaran di kelas, dan sekarang adalah pasca observasi dengan coaching pembelajaran di kelas yang akan dilakukan oleh Ibu Nita ke Ibu Maryam. Dan selanjutnya saya serahkan sebagai PP untuk waktu dan diskusinya. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Maryam. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu ya. Waktu hari sebelum hari Kamis ya saya observasi, saya sudah melakukan ngobrol-ngobrol sama Ibu terkait dengan apa yang akan Ibu laksanakan pembelajaran pada hari Kamis di kelas 9E. Nah, itu kegiatan praobservasi. Kemudian hari Kamisnya tanggal 13 Oktober saya melakukan supervisi di kelas Ibu. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Ibu, ketika saya melakukan observasi, kemudian Ibu melakukan pembelajaran, bagaimana perasaan waktu itu? Waktu dalam penilaiannya sedikit ada apa gitu ya, jadi dalam penyampaian saya juga ada banyak yang lewat gitu ya. Mau ini ada penyampaian materi, waktu mau nyampaikan baru judulnya saja langsung anak dikasih ini mau menyampaikan ini, tapi kalau itunya belum disampaikan semua gitu, langsung dibentuk kelompok bakatku apa namanya teh. Mungkin ketika pas awal-awal ya, ketika mungkin merasa tidak nyaman gitu ya, ketika ada yang mensupervisi, jadinya apa yang sudah kita rencanakan di praobservasi sebelumnya ya, tentang apa yang mau dikembangkan oleh Bu Yam sedikit gitu ya. Nah kan waktu itu seperti itu tuh Bu Yam, ada Bu Yam sedikit tidak nyaman, kemudian kabur sedikit gitu ya. Apa yang Bu Yam lakukan? Waktu penyampaian karena materi yang pertama baru judul, terus ini yang akan kita ajarkan langsung persepsi, tidak persepsi teh tadinya mau pokok-pokoknya, nah ini yang mau sekarang disampaikan gitu. Nah saya teh jadi lupa itu, langsung anak tuh dibentuk kelompok. Nah setelah dibentuk kelompok langsung ada oh iya tadi saya belum menyampaikan, jadi setiap kelompok aja anak dikasih tahu bahwa materi yang akan kita pelajari teh inilah, kalian buat dulu ini, kita mau menggunakan tabel kalau mau menggambar fungsi itu, tapi caranya itu sebetulnya tidak tabel saja, ada 2, nanti ada langkah-langkah, tapi supaya mudah karena ini kita satu poin aja dulu gitu ke anak-anak. Jadi setiap kelompok aja dikasih penjelasannya gitu. Dari depan baru menyampaikan persepsi sama judul materi yang akan dipelajari hari itu gitu. Jadi ketika Bu Yam setelah beberapa saat melakukan pembelajaran, Bu Yam sadar, iya ada yang terlewat, tapi Bu Yam secara inisiatif melakukan memfasilitasi setiap kelompok untuk menyampaikan tujuan secara detailnya ya gitu. Tapi anak-anak jadi ada mungkin dia teh di apa namanya teh ya, satu-satu gitu, satu kelompok jadi antusiasnya teh rada gitu semangat, lebih meningkat. Iya, kelihatannya gitu. Jadi banyak yang, "Ibu ini teh gimana? Ibu ini gimana?" gitu. Kan kalau di depan mah geningannya anak-anak tuh suka. Cuma kalau di kelompokan mah jadi teman-teman juga diskusi gitu. Lebih relasi antar kelompoknya jadi lebih kuat gitu ya. Jadi berani kan dengan teman-teman.
mungkin gitu ya, kalau ke guru mah suka ada anak-anak yang tertentu aja gitu yang suka berani nanya gitu. Jadi yang diam juga kalau di kelompokan mah ternyata oh iya, jadi dia tuh bisa komunikasi dengan temennya gitu. Ya, kemarin kan kita sudah ngobrol yang menggali apa yang sebenarnya kompetensi apa yang ingin Bu yang kembangkan kemarin pedagogik ya, kemudian terkait metode dan strategi pembelajaran yang digunakan kemarin kan metode dan strateginya diskusi dan membuat kelompok. Nah, apakah yang direncanakan sebelum sama Bu Yang dengan yang ketika pembelajarannya itu sudah sesuai keinginan Bu Yang? Masih ada banyak yang kurangnya. Apa kira-kira Bu Yang? Ya di dalam penyampaian itu saya banyak yang keluar gitu ya. Jadi karena mungkin ininya tidak Luas. deg-degan gitu. Tapi tadi kan Bu Yang sudah mengungkapkan, Bu Yang melakukan memfasilitasi lagi secara intensif gitu ya ke setiap kelompok. Saya juga melihat Bu Yang keliling terus dan saya juga melihat juga Bu Yang antusias anak-anak juga meningkat. Nih ketika kemarin kan sudah merencanakan ya diskusi, kemudian kelompok apa yang ingin Bu Yang harapkan, kemudian kita kemarin melakukan pembelajaran. Kalau kita lihat nih dari skala kan tadi masih ada kekurangan dari skala 1 sampai 10 antara yang direncanakan dengan yang dilakukan pembelajaran di kelas ada di posisi berapa Bu? 75 ya 7,5. Berarti masih ada yang perlu diperbaiki banyak. Kira-kira apa nih yang ingin bagaimana Bu Yang ingin meningkatkannya tuh dengan cara apa? Cara peningkatannya mungkin saya penyampaiannya harus lebih jelas lagi ke anak mungkin gitu ya. Terus yang kedua ya memang di dalam kelompoknya itu anak harus dikasih penjelasannya lagi lebih detail gitu. Jadi dibimbing, diarahkan satu persatu gitu. Nggak bisa langsung plak gitu. Terus Bu Yang kan itu kelas 9F. Iya. Nah, sekarang ada ngajar lagi dengan materi dan tujuan pembelajaran yang sama di kelas 9 yang lain. Ada 9E sudah. Nah, mungkin akan diterapkan Insya Allah metode dan strategi pembelajaran yang iya, sekarang. insya Allah. Yang salahnya mungkin nanti Akan saya perbaiki lagi. Iya. Masih kurang-kurangnya. Ya. Tadi Bu Yang sudah mengungkapkan ya ingin memperbaiki lagi. Kemudian ada nggak sih Bu? Kan tadi kompetensi pedagogik yang ingin Ibu kembangkan, ada pengembangan diri dengan cara apa yang ingin Ibu kembangkan selain memang lebih aksi nyatanya ke kelas. Kalau di luar itu ada tidak yang ingin Ibu kembangkan? Paling saya lebih mencari buku-buku paket yang lebih banyak lagi referensinya gitu supaya lebih menambah pengetahuan saya. Iya. Bu Yang bagaimana perasaannya Bu Yang setelah saya melakukan obrolan observasi, kemudian saya melakukan observasi Bu Yang ke kelas gitu ya. Kemudian hari ini kita ngobrol lagi, bagaimana perasaan Bu Yang? Aduh, alhamdulillah lah, sangat senang gitu ya. Jadi saya ada nambah pengetahuan gitu. Jadi oh iya jadi banyak yang saya harus perbaiki gitu. Ternyata setelahnya diskusi sama Ibu teh. Iya Bu Yang ya, terima kasih. Saya yang sebenarnya banyak belajar gitu. Karena saya lihat guru gitu ya, karena hari ini 3 minggu kemarin sibuk ya. Semua ya. Jadi siapa yang memang rada sedikit punya waktu gitu akhirnya Bu Yang. Terima kasih Bu Yang sudah meluangkan waktu ya sebelum observasi sama saya diajak ngobrol, kemudian berkenan untuk saya masuk ke kelasnya, kemudian hari ini berkenan lagi untuk ngobrol kembali dengan saya. Terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf lagi saya yang mohon maaf. Misalnya sampai di situ membantunya. Saya mohon maaf gitu. Iya Bu. Terima kasih Ibu Marianita, obrolan yang sangat menarik sekali. Jadi
coaching yang Ibu Renita lakukan setelah observasi itu sudah nampak ya, jadi sudah bagus. Itu penerapan untuk menggali Ibu Maria bagaimana kendala atau hambatan yang ada di pembelajaran dan digali oleh Ibu Renita sehingga tergali dan ditemukan gitu ya sama Bu Mariam bagaimana harus melangkah, apa yang harus dilakukan ketika pembelajaran itu mungkin belum ada yang tersampaikan gitu ya, ada hambatan-hambatan. Itu saja mungkin untuk pas observasi kelas. Ibu, Ibu sami-sami. atau sami-sami.